Oke, selamat datang di Situ Libre Rasa, sebuah ruang di mana rasa mempunyai makna dan setiap makna mempunyai ceritanya sendiri. Kang Emon, Siap, Pak Zeng. sebelumnya saya mau minta maaf dulu buat teman-teman Siap. subscriber karena beberapa hari ini beberapa hari ke belakang saya jarang upload Kang Emon. Mm-mm. Dikarenakan biasa Kang Emon banyak kebutuhan. Kebutuhan. Ya apalagi Kebaliut. apalagi kalau udah rumah tangga atau sendiri Kang Emon ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum direncanakan Oh. atau kebutuhan yang tidak bisa diantisipasi Kang Emon. Nah, Kang Emon, bicara tentang kebutuhan nih Kang Emon ya. Mm-mm. Setiap orang kan mempunyai kebutuhan nih Kang Emon ya. Menurut Kang Emon nih, apa kebutuhan manusia itu sendiri Kang Emon? Mm-mm. Mm-mm. Nah, gitu Kang Emon. Jadi Kakak. bicara masalah kebutuhan, Pak Ceng, Hmm. memang kita juga sering sibuk ya Hmm. kebutuhan dan entah kapan berhentinya ya Iya. kebutuhan itu. Kebutuhan. Bahkan Karena di kayaknya sini sampai meninggal juga tetap butuh Kang Emon. iya kebutuhan. Hmm. Misalkan orang meninggal butuh disolatkan, butuh dimandikan itu kan kebutuhan juga ya, Hmm. kebutuhan manusia. Nah, bicara masalah kebutuhan, pengetahuan saya Pak Ceng, Hmm. kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu untuk bertahan hidup ya, Hmm. menjaga kesehatan dan mencapai kesejahteraan biasanya untuk Mhm. kebutuhan itu Ya. bertahan hidup. Tapi kalau memang hanya bertahan hidup, orang mati juga kan masih mempunyai kebutuhan ya, Mhm. seperti tadi dimandiin, disolatkan. Bertahan mati ya. Itulah bicara masalah kebutuhan, Pak Ceng, bicara masalah kebutuhan. Ya. Itu mungkin Pak Ceng. Oh, nah, ketika membicarakan tentang kebutuhan Kak Emon, memang Mm-mm. ada berapa jenis sih kebutuhan manusia itu Kak Emon? Oh, oh. Jadi sambil ngobrol aja Pak Ceng ya, Mhm. bicara masalah kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow ya. Jadi Mhm. ada segitiga kebutuhan atau hierarki ya, hierarki kebutuhan manusia itu menurut Abraham Maslow itu ada 5 Pak Ceng. Hmm. Yang Oh, pertama berbentuk segitiga. berbentuk segitiga. Hmm. Nah, Digambarkannya gitu. yang digambarkan itu dalam teori Abraham Maslow itu. Mhm. Dari mulai yang dasar sampai yang tertinggi ya, Mhm. dari 5 tadi, itu yang tertinggi itu ada aktualisasi diri, nanti kita bahas ya. Iya. Kenapa kan disimpannya di paling Mhm. atas? Apakah itu masuk kebutuhan tertinggi atau gimana? Kenapa Iya. disebut apa disimpan paling atas? Nah, Ya runtut aja dari awal gitu Kak Emon. yang pertama kebutuhan manusia. Mhm. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama itu kebutuhan fisiologi ya. Nah, Apa tuh? yang dimaksud kebutuhan fisiologi itu paceng kebutuhan dasar manusia. Hmm. Seperti kebutuhan biologis, bicara masalah kebutuhan sandang, Mhm. pangan, kebutuhan makan. Itu kan paling bawah itu tadi gambar segitiga kan? Mhm. Paling bawah itu kebutuhan fisiologi. Fisiologis. Fisiologi itu kebutuhan makan kita, minum kita, Mhm. pakaian kita. Ya kalau kita ingin mengerti orang karena apa eh, ahli psikologi ya Mhm. bicara masalah Abraham Maslow itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui manusia, ingin apa eh, menganalisis manusia atau ingin dekat dengan manusia gitu, Mhm. dengan orang-orang lain di sekitar kita ya kita harus melihat 5 kebutuhan tadi. Hmm. Bicara masalah fisiologi, apakah makannya sudah tercukupi atau tidak? Ya, ya. Apakah pakaiannya, sandangnya sudah tercukupi atau tidak? Biologisnya tercukupi atau tidak? Nah, kenapa disimpan paling dasar bentuk segitiga ini? Karena kebutuhan ini paling mudah didapatkan, Mas. Mhm. Kebutuhan fisiologi itu. Misalkan Pak Ceceng nggak punya uang, mudah Mhm. kan? Udah tinggal Pak Iman aya Nah, gitu. gitu. Terus ngerokok, mudah Mhm. kan? Nah, itu ini kebutuhan paling mudah didapatkan oleh Iya. manusia. Kebutuhan biologis, misalkan. Dan sering dibutuhkan Nah, kan. itu kan udah punya istri kan, misalkan Pak Ceceng Mhm. butuh biologis tinggal pulang kan. Itu Mhm. mudah untuk didapatkan. Kalau yang tidak punya istri juga mudah kan Juga untuk didapatkan. tinggal pulang Nah, tinggal pulang, pulang. dan sabar. Nah, kebutuhan fisiologi. Nah, yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Hmm. Jadi manusia itu ternyata
harus dipenuhi juga kebutuhan rasa amannya. Hmm. Nah, kenapa saya dengan Pak Ceceng misalkan hari ini bisa podcast, bisa kontakan dan sebagainya, karena saya merasa aman, Hmm. tidak merasa terancam. Rasa Sama Pak aman Ceceng itu. dan nyaman beda kan? Ya, ya rasa aman, nyaman gitu Pak, di dekat kita itu. Jadi tidak ada ancaman lah. Itu Hmm. kebutuhan manusia, rasa aman ya. Hmm. Apabila ada ancaman kan kita tidak akan sesantai ini. Iya. Kalau kita hidup di Timur Tengah kan, Atau di boro-boro zaman podcast, online. Pak Ceng. Maksud saya, nah itu kan rasa aman. Jadi ketika kita kebutuhan rasa aman kita terpenuhi, itu termasuk salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi tadi. Yang pertama sandang pangan, Iya. yang kedua kebutuhan rasa aman. Dan yang ketiga kebutuhan menurut Abraham Maslow itu kebutuhan sosial atau seringkali disebut kebutuhan akan kasih sayang. Nah, ternyata manusia juga, bukan manusia juga ya memang ya, manusia itu mempunyai atau membutuhkan rasa kasih sayang. Tapi jangan mesum ya pikirnya. Kasih sayang di sini maksudnya harus bisa membedakan Pak Ceng antara cinta dan kasih sayang. Nah, kalau cinta itu menurut saya permukaan ya. Melihat di permukaan, makanya ada bahasa cinta monyet. Mulai dari fisik gitu Nah, ya. itu kalau cinta. Tapi kalau sayang itu lebih kepada inner beauty, lebih kepada kedalaman manusia itu terhadap kasih sayang. Nah, makanya di sini saya menganalogikan bukan berarti kasih sayang di sini antara pasangan, lawan jenis, ataupun suami istri ataupun pacar. Tapi kasih sayang di sini bagaimana bicara masalah kebutuhan hubungan sosial, koneksi, pertemanan, persahabatan. Itu manusia itu membutuhkan kasih sayang itu. Nah, yang keempat, Pak Ceng, tadi fisiologi, rasa aman, kasih sayang, dan yang keempat itu kebutuhan penghargaan atau apresiasi menurut Abraham Maslow. Iya. Ternyata manusia itu perlu juga apresiasi, perlu juga penghargaan. Karena makanya nah di sini saya ambil contoh ya pembelajaran, ternyata kita mungkin bukan kalau sering mah ya pernah mungkin terjadi terhadap manusia itu menyepelekan, tidak pernah menghargai, tidak pernah ada penghargaan. Apalagi hidup kita di organisasi kan dari dulu Pak Ceng ya. Iya, ya. Makanya seringkali saya dulu ketika di organisasi menekankan apresiasi kan. Iya. Jadi yang mau datang ke sekretariat itu udah luar biasa, udah saya Sekecil hargai. apapun itu kontribusinya. Nah, sekecil apapun kontribusinya itu karena mereka itu membutuhkan penghargaan ataupun apresiasi dari kita itu. Karena ada kebutuhan itu. Iya, karena ada kebutuhan penghargaan. Kalau memang misalkan kebutuhan penghargaan dirinya ataupun penghormatan, pengakuannya tidak didapatkan, ya mereka tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan kita. Berarti hal normal kayaknya ketika misalnya setiap orang ingin ada penghargaan. Hal normal. Karena itu emang merupakan masuk kebutuhan manusia. Cuman kan kita juga harus bisa memilih dan memilah ya. Bicara masalah penghargaan, penghormatan, pengakuan. Itu kan kalau memang berlebihan, itu kan bisa jadi masuk ada sisi-sisi kelainan menurut psikologi kan. Jadi sewajarnya saja, normal-normal saja. Misalkan Pak Ceceng ngobrol dengan saya, misalkan saya tidak menghargai Pak Ceceng kan tidak enak. Itu ada sisi penghargaan. Itu kebutuhan yang memang harus dibutuhi ternyata. Harus dipenuhi ternyata. Saya misalkan lagi ngobrol, Pak Ceceng nggak merhatiin saya ataupun tidak menghargai saya dan sebagainya. Pasti saya juga nggak enak. Karena ada kebutuhan penghargaan, kebutuhan apresiasi yang tidak dipenuhi. Dan yang terakhir Pak Ceng menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini paling atas. Nah, ini disebut kebutuhan yang paling tinggi. Kenapa? Dan tidak semua orang bisa. Karena sulit atau gimana? Ya, karena sulit. Ya, jadi yang dimaksud dengan kebutuhan aktualisasi diri yaitu tingkat tertinggi ya, yang memang melakukan pengembangan potensi, kreativitas, berkembang. Itu sulit kan?
Ya. Kalau di organisasi mungkin pendistribusian kader kan, Hmm. mau diarahkan kemana dan sebagainya, itu tidak semua kader bisa Iya. diaktualisasikan kan, di Benar. ruang-ruang aktualisasi dirinya. Dan Hmm. rata-rata aktualisasi diri ini, kebutuhan aktualisasi diri ini, tadi clue-nya tidak semua orang bisa mendapatkan. Nah, kan saya ingin ini. Oh, ternyata tidak sesuai harapan. Karena ini saking sulitnya Hmm. di 5 kebutuhan manusia tadi, yaitu Hmm. aktualisasi diri. Bicara masalah ngobrol perkembangan dirinya seperti apa, Hmm. pengembangan potensi yang ada dirinya seperti apa. Itu kan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bicara masalah aktualisasi diri tadi, Pak Ceng. Hmm. Itu jadi yang memang paling paling sulit lah didapatkan ataupun kebutuhan paling tinggi dalam manusia itu yaitu aktualisasi diri, Pak Ceng. Hmm. Nah, Kak Emon, kenapa Abraham Nah, Maslow? kalau minum kan gampang. Iya. Jadi